Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini aku sudah habis bersih-bersih rumah kencing ya, habis sarapan kenyang dan udah urus ibuku dari kamar mandi. Udah aku pakai sepatu dan ini mau aku olahragain naik turun tangga, belajar naik turun tangga ya, karena ibuku habis sakit ya, jadi biar terlatih lagi. Oke, mari kita berjalannya. Teman-teman, aku angkat bubusku ya. 1, 2, 3. Sam teteh, cayo teteh. Cayo. Ini teman-teman, aku bawa keluar dari rumah ke tangga ya. Saksikan nih, teteh cayo bangun. Oke teman-teman, aku pakai sandal yang aja biar nggak licin ya, karena aku pakai sandal yang orang Taiwan ngasih. Itu kan sandal Jepang teman-teman. Itu agak licin, jadi aku takut jatuh dari teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini saksikan bubusku. Ini teman-teman, caranya seperti ini turun tangga, dia pegangan tangannya tuh. Lihat kan teman-teman, inilah perjuangan di luar negeri tidak mudah teman-teman. Dan seperti ini, saya dari mana cowok. Oke teman-teman, ini aku langsung turun dari lantai 3 ke lantai 1 ya teman-teman. Pelan-pelan dedek, ayo man-man baik. Nah seperti ini teman-teman, aku melatih jalan lagi karena lagi sakit Deo. Yusuf Lakau, dia tidak mau pegangan teman-teman ya. Dedek ting mini hau mini caw ni fu hau usali keso so meu fu cemala. Dedek Yusuf dia nggak mau pegangan tangga teman-teman. Dedek ting mini hau ini bukan cang betik to yang rendah. Ini fuhau. Ini teman-teman, aku ini lagi pegangan tuh. Aku pegangan apa ya teman-teman, tangganya tuh. Siosin dede, siosin punya jiha buha. Oke teman-teman, seperti ini caraku bekerja di luar negeri, tidak mudah ya. Nah seperti ini. Dede man lehau, hama man habuhau. Mini hame tong ni punya tong hau. Nah seperti ini teman-teman. Berat kan teman-teman? Tidak mudah kan teman-teman? Teteh cayo. Wah, aku belum sampai ke lantai 2 saja sudah berkeringat berkecucuran nih teman-teman, karena berat banget nih. Cayo. Sebenarnya kalau nggak habis sakit bubusku tuh biasa teman-teman, nggak seperti ini ya. Karena ini dia habis sakit, jadi aku latih berjalan lagi biar dia tuh berjalan lagi. Kalau bubusku tuh nggak bisa jalan, tapi yang susah teman-teman karena berat ya. Di lantai 1 kitanya nggak ada lift ya, jadi seperti ini. Wah ini apa teman-teman, nafasku sudah ngos-ngosan Senin Kemis nih karena dia nggak mau pegangan. Lihat sendiri kan teman-teman tuh. Ayo teteh. So chua hao. Dede ini ruko median cang teman-teman. We chow tengisa teman-teman. Ruko woman yo cuti wana yo ci ian cikongnya teman-teman. Ramho cialia ya puhawa. Ini teman-teman aku bilangin pasienku alias bubosku, kamu kalau nggak semangat terus nggak bisa berjalan terus gimana? Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke taman, nggak bisa apa teman-teman? Turun ke lantai 1 gimana aku gitu teman-teman. Tuh, dia marah teman-teman disuruh olahraga. Nah, ini aku sudah sampai lantai 2 ya teman-teman ya. Seperti ini perjuangan di luar negeri, jadi tidak mudah teman-teman ya. Bisa disaksikan langsung teman-teman ya. Jadi jangan semudahnya yang ada di Indonesia, intinya kayak teman-teman seperjuangan gampang-gampangnya pinjam uang, terus bahkan sudah dibantu tidak mau balikin, seperti itu teman-teman ya. Ini perjuangan seorang TKW di luar negeri, taruhan nyawa dan berat kerjanya, bukan ringan merawat pasien itu ya. Kalau kita sudah nolong dengan tulus tanpa embel-embel teman-teman ya, itu jangan bikin kecewa yang menolong, intinya seperti itu ya. Bahkan bukan saudara-saudara teman-teman yang gegerin uang itu, justru orang lain, teman ya.
Kadang kalau kita bantu dengan tulus ya, tanpa embel-embel, kitanya tuh niatnya nolong baik, terus dibalikin dengan asalnya situ sudah seneng ya teman-teman. Kadang tuh memaki-maki, memfitnah, ngajak perang gitu, bahkan tidak bayar ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak boleh seperti itu teman-teman, seperti ini perjuangannya. Padahal itu kadang sama-sama seperjuangan. Dia juga tahu perjuangan di luar negeri seperti ini teman-teman. Gitu begitu teganya ya. Dia minta tolong, dibantu, katanya bilang 2 minggu nanti aku balikin 2.000 atau juta. Nanti 2 hari sampai 4 hari aku balikin, itu orang Lampung gitu. Ngomongnya lamis. 3.000 nanti 2 hari sampai 4 hari aku balikin, itu dari puasa tanggal 10 ya, bulan 4 sampai sekarang 2023, itu puasa 2022 ya. Seperti itu teman-teman, orang yang kalau udah dikasihin, dibantu, bukannya terima kasih ya, bukannya balikin enak, kita yang butuh diabaikan seperti itu. Sedangkan dia yang butuh itu sampai apa ya, rengek-rengek, cerita-cerita, nangis-nangis, kan gitu orang tuh, melas-melas ya. Sekarang stop menghitung uang orang dengan alasan apa saja ya, karena kayak seperti itu. Dede, ayo, cai lo xiao, tadi, Sam, cai empang mau, ayo dia nggak mau turun teman-teman, dia takut di sini ya. Kalau seperti ini aku yang susah kan. Ayo siasi, bismillahirrahmanirrahim, saya empang ya. Jadi saya apa ini jangan siasi, ya orang siasi, kalau kita bikin siasi, dia badannya dibikin kaku nih wes sama puyo siasi. Jadi saya lah, Elsan, saya, jadi ya orang siasi, saya empang waktu dia mau turun. Ranho cua hao, so cua hao. Jangan Elsan manusia. Dia di sini takut teman-teman. Dulu pernah jatuh di sini tapi belum sampai jatuh sih ya. Karena hujan deras, katanya mau tugas ke RS. Aku cerita sama Putu, dia kayak ada rasa trauma di sini ya. Itu manusia tidak ya manusia. Bukan mau saya loh. Teman-teman sudah berkecadaran dengan aku ya. Dia tuh nggak mau pegangan tangannya. Tete, ini wes semak pucuk. Oke. Tete, ini saya lah. Manusia. Tadi, siapa manusia? Dia itu kaku, teman-teman, di sini nggak mau turun sampai lantai 1. Wah, mini kancehan lo puni cai lo siaran, ini meofue, so meofue, teman-teman. Tete, ini sofuhau, ini kan semak. Ayo manusia. Rukun ni cang median cang mini puhwe cau kuni dede centek. Tua pireng puhwe cau kuni rukun ni cang. Mini we di cia, rukun pireng puhwe di ci puhwe cau kuni lah rukun ni cang centek. Mangsia, tadi mangsia. Dia kakinya dibikin kenceng, dibikin berat. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Aku udah berkeringat, berkececeran. Nih teman-teman, berkeringat aku teman-teman. Bentar. Nah, berkeringat kan? Udah basah semua. Leherku belakang basah, keringat mengalir. Nah, mengalir kan teman-teman, dibasah semua. Ya, karena apa teman-teman? Aku tuh ya merawat pasien bukan cuma mencari uang saja. Jadi aku ingin perkembangan dia itu membaik, tapi dia tuh males. Selain males, dia tuh habis sakit. Kalau dia nggak habis sakit, dia nggak seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti susahnya saat aku naik seperti ini. Dede, ini ting mini habo-hao. Ini intong cayo. Mini siwang nih buatin cayo senti cengkang ah. Rukoni median cang bo yo puhwe cau kuni lah. Hancong sentiran ni cai losia aja ya. Cai ilo cang henan lah. Di sini teman-teman di lantai 1 ini ya bahaya banget ya. Jadi dia tuh mau turun tuh takut saat di sini karena dulu pernah hampir jatuh di sini, hampir kepleset ya, karena hujan deras tuh air tuh masuk ke dalam teman-teman ya. Jadi air itu mengalir ke tangga seperti ini dan kemungkinan dia itu masih ada rasa trauma lah ya. Jadi setiap di sini itu aku merasa keberatan. Turun di sini keberatan teman-teman, dan mau naik di sini juga keberatan. Mau jatuh ke sini ke bawah, dan sekarang dia sehabis sakit ya.
bulan 12 tanggal 4 ya dia mulai sakit, sampai sekarang belum sembuh total gitu loh ya. Padahal perawatanku merawat dia itu benar-benar perjuangan yang luar biasa. Setiap malam waktuku aku luangkan 1 jam sampai 1,5 jam untuk memijat dia. Supaya apa? Supaya dia itu bisa berjalan, bisa perkembangan membaik. Gitu dulu. Dan alhamdulillah benar bisa berjalan, perkembangan membaik. Nggak taunya drop tuh kapan hari itu teman-teman. Kalau sakit dah, selama aku rawat dia sakit parah itu bulan 7 bersamaan dengan aku 1 bulan full aku juga sakit ya, bosku sampai bingung. Dan sama bulan 9 juga kita sakit bersamaan lagi, dan bulan 12 dia sakit sampai saat ini 2023 bulan 1 belum normal kembali sampai seperti ini. Aku harus teriak-teriak, padahal aku nggak marah teman-teman ya. Teriak-teriaknya itu dia tuh biar dengerin. Kalau kita ngomong sekali 2 kali tuh nggak mau dengerin gitu loh ya. Ini keringatku sudah berkececeran teman-teman di apa itu, di belakang. Nah, basah keringat kan? Toh, berkeringat. Tahu kan? Inilah perjuangan di luar negeri. Jadi kita benar-benar taruhan nyawa di luar negeri teman-teman. Ya, seperti ini. Apalagi naik turun di tangga nggak ada liftnya, sambil bopong pasien dan berat badannya lebih berat seperti ini. Dan dia kalau marah itu 2 kali berat badan normal beratnya. Nah, ini aku udah khawatir gimana caranya naik karena dia seperti ini teman-teman. Padahal ini aku belajarin mau naik turun tangga. Nah, kalau cuaca itu baik teman-teman, biasanya badannya nggak sakit aku ajak ke taman, jalan-jalan puter ya. Kurang lebih tuh memutari taman tuh bisa berjalan dia 30 menit kali 2, sama artinya 1 jam ya, 2 kali putaran. Nah, kemarin tuh aku kasih jalan di sini ya, di luar ini buka pintu udah jalan raya ya nih, pintu merah tuh. Nah, di situ biasanya aku kasih jalan PP itu 5 kali. Jadi dari jalan raya 7 sampai Sembahyangan. PP 10 kali ya, 5 kali kali 2 ya, berarti 10 kali. Nah, karena ini berhubung tadi malam tuh hujan, ya udah aku mau kasih belajar jalan naik turun tangga seperti itu. Ternyata dia seperti ini teman-teman, gak mau dengerin, badannya dibikin berat sampai aku berkecucuran keringat. Nah, seperti ini teman-teman, perjuangan di luar negeri itu tidak seindah foto profilnya ya. Untungnya bosku tuh sekeluarga baik dan menggaji aku ART resmi, rasa gaji pabrik, ceperannya pun mantul. Dan untuk anakku nggak pelit, jutaan, puluhan juta untuk aku, anakku, ibuku nggak hitungan bosku. Jadi aku tetap semangat, tetap benar-benar mengasih kerja yang terbaik lah, intinya kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya. Nah seperti ini sebenarnya bosku kan nggak ada di rumah ya teman-teman ya. Kalau aku tuh orangnya males ya, karena aku orangnya males, bosku nggak mau olahraga ya sudah, diamin aja nggak usah olahraga ya kan. Tapi kan aku tidak seperti itu, jadi justru nggak ada bos itu aku justru sibuk. Tujuannya apa? Aku bisa menunjukkan hasil kerjaku tuh baik tanpa harus aku tunjukkan ke bos gitu loh ya. Jadi aku tidak harus menunjukkan ke bos aku bekerja semangat kalau ada bos, kalau nggak ada bos seenaknya, bukan segitu, bukan seperti itu. Justru sebaliknya, hari Sabtu Minggu ada bosku di rumah, aku tuh justru santai, makan tidur, makan dibeliin, tidur sepuasnya, bangunnya pada siang. Kalau aku pas sholat, aku subuh bangun, tunggu terbit matahari, sholat duha ya, habis subuhan kan, terus sambil nunggu terbit matahari aku sholat duha, aku tidur lagi. Terus bangun-bangun nanti bosku suruh bangun, disuruh bangunin bu bos. Seperti itu. Kalau Sabtu Minggu justru santai, ada bos, jadi kerjanya tipis-tipis. Nah hari Senin sampai hari Jumat itu aku mengatur jadwal kerja, nggak ada bos. Jadi bos tuh nggak pernah tahu aku tuh di rumah ngerjain apa, nggak tahu. Tapi bos itu akan tahu akan hasilnya. Oh rumahnya bersih, oh istriku pasien yang aku rawat ini sekarang perkembangannya membaik, sekarang jadi pinter, kan seperti itu. Jadi nggak perlu aku tunjukin gitu loh, bos itu tahu sendiri. Dan aku nggak pernah juga merengek-rengek naik gaji ya. Kayak Taiwan nih kan ada kenaikan gaji ya bulan 10 tuh ya teman-teman ya, Agustus apa ya teman-teman, Agustus kayaknya ya. Agustus itu ada kenaikan gaji 3.000 ya, PRT, ART. Tapi aku nggak perlu minta naik gaji karena apa? Bosku tuh udah baik, tanpa aku harus merengek naik gaji, aku justru udah dinaikin 6.000 NT, setara 3 juta lebih sudah dari tahun 2021. Selain itu, aku tanpa minta naik gaji, ceperan untuk anakku nggak pelit. 3.000, 4.000, 10.000, 13.000, bantu beli HP, bantu bikin kamar,
bantu aku maketin barang ke Indonesia itu jutaan, puluhan juta ya. Terus bantu aku urusi temenku yang di Semarang yang uangku di bawah 266 juta itu ya. Temenku cewek, aku anggap adik di sini, biasanya dia datang duduk di sini ketemu dengan aku. Bosku juga kenal sama bosnya dia. Nah, seperti itu dibantu 35.000 NT setara 17,5 juta. Nah, itu alhamdulillah udah jalur aman ya, dan sudah dikasih 66 juta kurang 200 juta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Makanya aku tetap harus mengasih yang terbaik lah intinya. Jadi aku tetap tanggung jawab dalam kerjaku untuk apa ya, merawat pasienku nomor 1 oke, rumah bersih, waktunya makan-makan, waktunya istirahat-istirahat, waktunya olahraga-olahraga seperti ini. Nah, tadi kan sudah makan pagi ya, aku bubos babos, udah sarapan kenyang. Dan aku taruh di kamar mandi, aku cuci piring, cuci mangkok, bersih-bersih rumah dan benceling ya teman-teman ya. Habis ini aku bantu bubosku gosok gigi, cuci muka. Terus aku bawa ke ruang tamu untuk dipakai sepatu, aku ajak jalan ini. Habis ini aku siapin untuk makan siang. Seperti itu teman-teman setiap harinya. Jadi aku bisa mengatur waktu jadwalku, menentukan sendiri tanpa disuruh bos. Aku sudah apa ya, inisiatif sendirilah. Jadi bos itu tahu mau aku pegang HP, mau mainan HP, mau ngapain, itu kan kerjaanku sudah beres. Bos nggak komentar gitu loh ya. Yang penting utamakan kerjaan itu oke. Jangan lupa tanggung jawab kita ya teman-teman. Seperti itu kerja di luar negeri. Nah, kita harus tetap mematuhi prosedur aturan bos yang berlaku. Apa yang tidak disuka bos jangan kita langgar. Nah, yang terutama tugas kita sebagai ART resmi seperti aku ini teman-teman ya, intinya ya udahlah kasih yang terbaik, kerja yang baik, jangan bikin bos kecewa. Kalau bos Taiwan yang hatinya baik seperti bosku ini teman-teman, nggak hitung-hitung teman-teman. Kalau yang baik ya kayak makanan apa kesukaan selalu disediain, makan kesukaanku. Jadi semua kebutuhanku di Taiwan ini tercukupi teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali 3 yaitu softtek, kacamata, CD karena bosku cowok. Dan yang beliin kayak baju-baju, sepatu, sandal, tas itu biasanya Pak Bosku sama mamanya Bu Bos ini. Pak Bos itu suaminya Bu Bosku alias pasienku ini teman-teman ya. Jadi kelasnya tetap disamakan, kelas mall harganya jutaan. Biasanya Pak Bosku mall Hanton, mamanya Bu Bos mall Sogo. Jadi tetap disamakan, mau harga 2 juta lebih, 3,5 juta sama. Ya kayak setelan baju jaket celana itu harganya berapa, 6.980 NT, setara uang Indonesia 3,5 juta sama, cuma beda warna sama size saja. Bu Bos ungu, aku abu-abu, harganya 3,5 juta teman-teman ya. Itu harga Indonesia, tetap disamakan walaupun aku di sini sebagai pembantu, nggak dibedain. Pak Bosku juga kaos polo sekali beliin 2, itu aslinya dari temennya yang dulu temennya bosku cewek ya, tante-tante, ternyata dia mempunyai pembantu juga sama dengan aku ya, rumahnya alamatnya deket 10 menit, cuma kenalnya di sini. Itu sekali beliin berapa, 17 potong, itu juga bukan harga kaleng-kaleng ya, mall jutaan. Itu dibeliin polo 2, itu satu polo harganya berapa, 4.280, setara 2.152 sekali beliin, bukannya sudah 4.300. Dan banyak lagi, ini bulan 1 ini Pak Bosku beliin ada 7 ya kayaknya, celana 2, jaketnya 2, kaos 2, topi 1. Selain tempat tidur tuh ada harga 13 ribuan NT, setara 6,5 juta. Itu cuma beliin baju teman-teman ya, belum nanti ngasih ceperan seperti itu. Nggak pelit bosku, makanya aku tetap bertahan karena ini di Taiwan kesempatan emas banget untuk aku, bagiku. Jadi benar-benar waktu itu aku manfaatkan yang baik, yang bermanfaat ya. Jadi intinya di Taiwan nggak libur-liburan, cuti pribadi bagiku nggak masalah, karena aku di luar negeri. Di Taiwan bukan untuk liburan, bukan untuk dandan-dandan kayak artis bergaya-gayaan. Tugasku di luar negeri, utamakan kerjaanku oke, tanggung jawabku tidak teledor, dan mengasih yang terbaik lah intinya, jangan bikin bos kecewa. Ya udah seperti itu, fokus ke keluarga, fokus kerjaan, mikir pulang membawa kesuksesan. Jadi nggak ada niatanku untuk merubah pikiran gitu loh ya, tetap ingin merubah nasib, fokus tujuan awal dari rumah, pulang harus membawa kesuksesan, berhati-hati dalam bekerja di luar negeri ya, intinya seperti itu. Karena di luar negeri bukan untuk cuma libur-liburan, untuk gaya-gayaan, untuk dandan-dandan kayak artis selebritis, karena di sini bukan artis ya teman-teman ya. Jadi mau katrok ya biarin, di Taiwan hampir 10 tahun nggak libur-liburan, cuti pribadi nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi
nggak banyak teman pun nggak apa-apa di luar negeri, yang penting banyakin uang saja teman-teman ya, karena banyak uang mayoritas ya seperti itu, cuma dimanfaatin saja, dikala dia ada butuhnya saja datang, nggak ada butuhnya dia itu pergi gitu loh ya. Dan kalau datang ada maunya terus dia tuh mau bayar dengan nggak nyente-nyente, intinya nggak ajak berantem itu nggak masalah ya, kadang tuh ngajak berantem gitu, nggak bayar, ngajak berantem, nggak ribut, nggak merespon gitu. Yang saya tidak sedih. Yuk, ini aku sambil istirahat teman-teman ya, sambil istirahat sebentar teman-teman, karena aku panas banget ya, panas banget karena apa? Bosku tidak mau berpegangan tadi ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, mari kita ajak bosku berjalan ke atas, coba gimana ya. Tete, ini ting ini apa hal? Ini cua hal, itu, oke? Elsa, ayo, Yoli. Ini teman-teman saksikan ya teman-teman, bosku bagaimana dia berjalannya ya. Oke. Kalau aku nanti teriak berarti menandakan sedikit agak bahaya teman-teman ya. Karena bosku kalau aku nggak teriak dia tuh nggak dengerin. Oke, thank you. Tete, pangsang. Ciao, pangsang. Ini teman-teman, lihat teman-teman. Elsa, oh dia agak mending teman-teman. Mau pegangan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Tapi teman-teman, pantatnya tuh dijengapin ke belakang, jadi aku susah ya. Jadi aku ke Ica, manam lah ya. Ini meu, teman-teman berbahaya banget di sini, sumpah. Berbahaya banget ya. Aku udah nggak mau turun lagi ya di sini. Udah capek aku. Berbahaya banget. Teteh, nih cangku ancien. Nih cintian so we chua hao. Tanse, nih piku dai wang hu. 你知道吗？你只要快点往上啊，不可以比过往后betul ini dari cong ah, ini tahu mah? Ini teman-teman aku jelasin, aku penerjemahin. Aku bilangin, oke, kamu naik ini tadi, udah benar tangan kamu pegangan dua. Tapi yang nggak benar pantat kamu terlalu kamu tonjolin ke belakang, otomatis kaki kamu nggak maju ke depan, aku merasa berat. Begitu teman-teman penjelasannya. Yo tintau mah, lindete yo tintau mah, yo me tintau. Nah dia paham teman-teman, dia menganggukkan kepala. Yo tintau mah lindete, tintau mah. Oke, mekon si sesgan cowluo. Aku bilangin teman-teman, kamu dengar nggak? Aku kasih tahu. Dia menganggukkan kepala, dia dengar paham. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar berjalan lagi ya, nggak apa-apa. Mekwansi, woman sesegan tusu paloti, tengsa cowlu hau. Oke ma, oke bu, oke. Kan ini, oke bu, oke. Oke ma, oke bu, oke. Oke teman-teman dia bilang oke. Sekarang pegangan tangannya ya. Hau, kentang. Pangong. Ini teman-teman, dia sudah benar, tangannya pegangan dua benar ya, cuman pantatnya diplegin ke belakang, terus kakinya nggak cepat naik. Oke teman-teman, sekarang udah ringan teman-teman, dia mendengerin aku teman-teman. Oke, aku nggak mau ngasih dia sampai ke lantai 1 saat ini ya, karena terlalu berat dan berbahaya banget. Oke, sekarang udah sampai lantai 2 teman-teman, tapi aku udah berkejujuran banyak ya. Oke, nggak apa. Nah seperti ini kan udah tahu kan teman-teman gimana perkembangan bosku. Oke, dia udah agak lumayan nih teman-teman, pantatnya nggak dijengapin seperti motor ninja ke belakang teman-teman, tapi nggak pegangan tangannya yang kanan. Nah pegangan kan tangannya, tuh tangannya nggak mau pegangan kan, berbahaya banget. Kalau ada orang yang merawat tidak bertenaga ekstra dan tidak tahu teori kerjanya teman-teman, bisa berbahaya, bisa jatuh berdua. Nah kayak di sini teman-teman, maaf ambukanku redok, napasku tersendat-sendat karena berat banget, bukan main. Seperti ini di luar negeri, jadi tidak segampang yang kalian bayangkan, tidak seindah bayangan kalian. Dulu aku tuh membayangkan di luar negeri tuh, di Taiwan tuh kerjanya bersih ya, ketemu orang-orang Cina dan
Kerjanya tentunya enak, adem di AC, nggak seperti yang kita bayangkan ternyata teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di sini bisa merubah nasib yang lebih baik, bisa merubah ekonomi, bisa lebih baik, dan satu persatu cita-citaku tercapai. Dan aku bisa bangkit kembali seperti saat sebelum aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang sebelum cus ke Taiwan ya, atau sebelum aku membangun rumah impianku pertama lantai 1, lantai 2 rumah samping dulu. Aku bersyukur banget, alhamdulillah, walaupun di sini kerjaanku seperti ini, semangat demi keluarga, semangat demi cita-cita, nggak apa-apa di luar negeri, ibaratkan kita sengsara sedikit, capek sedikit, tapi insya Allah nanti kita pulang membawa kesuksesan. Semoga kita bisa menjadi bos, amin amin ya rabbal alamin. Semangat dan semangat ya teman-teman, kerja ikhlas, sungguh-sungguh demi membantu orang lain juga, demi membantu keluarga juga, demi membayar hutang orang lain ratusan juta, walaupun pada akhirnya rumah tanggaku jadi korban juga. Tetap semangat dan tetap bersyukur. Belajar sabar ikhlas itu memang tidak mudah teman-teman ya, tapi insya Allah aku bisa. Semangat dan semangat, cayo dan cayo. Oke, thank you, bye bye. Mari kita naik bu bosku, semangat sayang, lan tidak boleh males-males teman-teman. Oke, langsung. Oke teman-teman, aku sudah hampir sampai lantai 3 ya. Berbahaya banget tapi bosku, nggak apa-apa, pelan-pelan diajari teman-teman. Kalau nggak diajari nanti aku yang susah, karena berat, bukan ringan ya pekerjaan seperti ini. Nih, nggak mau pegangan tangannya satunya kan, malah pegangan kepalanya. Aduh. Oke teman-teman, aku sudah sampai lantai. Oke, cukup 1 kali saja. Kalau dia badannya nggak seperti ini, biasanya aku kasih 5 kali PP 10 kali naik turun tangga ya. Oke, nggak apa-apa, ini sekedar belajar saja. Sekarang mau kasih jalan di rumah saja ya. Oke. Ambekanku Senin Kemis. Oke, masuk ke dalam rumah. Ho, lin teteh nan din mama. Saya iloh nan. Holek begeba. Aku ngomong di lantai 1 terlalu berat, sulit aku. Bukai paloti lah, tusu paloti lah. Tusu paloti lah. Paloti siamen lah. Paloti nan cailo sia bu tau liohan tuh. Ini kan, bu tau jempuse. Liohan cowu. Aku ngomong sama mamanya bosku, ada matahari nggak kamu ajak keluar lah? Belajar jalan di tangga saja sulit nih, keringetku sampai melewer berobosan, air keringatnya basah. Ya udah teman-teman, aku kasih jalan di rumah saja. Hei caulu cai ciali, teman-teman, aku kasih jalan di rumah saja ya. Oke, caulu hitung. Iya ciali. Teman-teman, sekarang aku kasih jalan. Halo caulu ciali sincai wan caulu ciali. Teman-teman, aku kasih jalan di rumah ya. Oh, ini Mbah Bos alias mamanya Pak Bosku ini juga seperti Bu Bosku juga teman-teman. Sekarang sakit dia. Jadi aku tuh seperti merawat 2 sekarang ya. Tapi itu masih bisa jalan sendiri, bisa apa, tapi makan kayak jemur baju kan aku juga yang ngurusi. Nah seperti ini dia, udah aku beresin rumahnya bersih. Ngapain kursi didorong-dorong ke sini sama mamanya bosku. Ya nggak mau balikin lagi. Nah rumahnya sudah bersih kan teman-teman, dan aku sudah tuh merendam sayur ya. Habis ini aku buat masak siang, aku kasih olahraga lagi bosku. Udah sering semuanya. Nih lantainya glowing kan. Nah seperti ini, utamakan kerja nomor 1, rumahnya bersih, pasien oke. Caulu. Hei siosin na. Dede, ini puge fateh habu hal. Ini fateh semua. Coba intung cayo ah. Ini teman-teman, aku bilangin, kamu jangan ngelamun. Kamu ngelamun apa? Olahraga yang semangat lah kataku. Intung cayo lah, sentik wadin cengkang ini setau mah. Aku bilangin, kamu tuh olahraga yang semangat. Kamu biar cepat sehat, paham nggak? Aku bilang. Nah dia males kan teman-teman, nggak mau jalan tuh dia. Oke teman-teman, seperti ini loh teman-teman. Bosku tuh nggak pelit orangnya. Beliin sepatu aku harga jutaan juga. Ini khusus sepatuku di sini. Tuh, para bos-bos yang beliin.
Tuh, biru ini sama punya Bu Bos, putih itu juga. Cuma bedanya Bu Bos tuh warnanya biru, yang putih itu. Beliin semua teman-teman. HP semuanya gratis. Bos yang beliin. Dan dikasih tempat seperti ini. Sampai Mbah Bos atau mamanya Pak Bos tuh Mary teman-teman, iri ya, nggak ada orang yang beliin baju aku, nggak ada orang yang ngajakin beli baju aku. Tahu bajuku kemarin itu kan aku bongkar banyak ya, masih labelan kelas mall semua jutaan. Terus itu mamanya Pak Bosku tahu bajuku sama baju ini Bu Bos dari Pak Bos kan banyak ya, sekali beliin 7 jutaan, 6,5 juta ada loh bosku beliin tuh bulan 1 ini. Terus Mbah Bos atau mamanya itu tahu aku pas bongkar-bongkar, tanya siapa yang beliin, aku bilang ini yang beliin namanya Bu Bos, ini Pak Bos. Tuh, nggak ada orang yang ngajakin aku beli baju katanya. Terus aku cerita sama bosku, ya nggak apa-apa, nanti tak ajak beli, mau beli kemana katanya, kayak anak kecil. Ya udah teman-teman, ini aku tambah olahraga di rumah ya. Oke teman-teman, gitu saja ya, aku akhiri dulu. Aku mau olahragain Bu Bosku yang bener-bener biar dia bisa berjalan normal seperti belum sakit ini bulan 12 kemarin ya. Jadi biar normal lagi. Kalau dia seperti ini aku yang capek juga yang rawatnya, karena berat bukan ringan. Kalau dia bisa berjalan, dia badannya enakan, kan aku juga enak merawatnya, ringan gak berat ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga pada paham di luar negeri itu kerjanya seperti apa ya, seperti ini ya. Jadi selain merawat pasien, nambah lagi teman-teman, aku ngomong lagi, selain merawat pasien kita juga mengerjakan seperti kerjaan kita di rumah ya, nyapu, ya ngepel, ya ngosek WC, ya nyeboi pasien, ya kitanya blundrah, kencingan, BAB, muntahan, kalau muntah ya seperti itu. Intinya kita juga seperti di Indonesia ya, cuci baju, ya masak, ya bersih-bersih rumah dan lain-lain sebagainya. Jadi kerja di luar negeri, di Taiwan tidak mudah teman-teman ya. Kebanyakan kalau di Taiwan itu merawat pasien plus kerja ART seperti ini. Tapi kalau bosnya baik seperti bosku ini, kita tetap semangat saja. Andai kan bosku tidak baik seperti ini, tidak menggaji aku lebih dari gaji normal Taiwan, ART resmi rasa gaji pabrik lipat kali ya teman-teman ya. Seperti ini, kemungkinan besar aku lebih memilih menetap di Indonesia untuk menjalankan usahaku seperti dulu lagi. Sudah ada modal, walaupun tidak banyak ya teman-teman ya. Intinya aku bisa menjalankan. Dulu aku tanpa modal 50.000 NT, ibaratkan aku seperti itu teman-teman. Bayangkan kalau nggak digaji ART resmi rasa gaji pabrik dan belum dinaiki gaji 6.000 NT, setara 3 juta lebih tuh ya teman-teman ya. Plus sebelum ceperan mantul lebih dari naik gaji, itu aku berpikiran seperti itu. Aku dulu di Indonesia saja modalku cuma 50.000, aku bisa menjadi recehan menjadi puluhan juta. Walaupun pada akhirnya tertimpa musibah ratusan juta gara-gara mantan suamiku tertimpa musibah dari para nasabah yang tidak tanggung jawab itu ya teman-teman. Pada akhirnya meninggalkan usahaku karena ikut berantakan juga. Dan dalam pemikiranku setidak-tidaknya aku sudah ada modal, walaupun tidak banyak ya. Aku insya Allah bisalah mengembangkan di Indonesia. Pikiranku gitu teman-teman ya. Jadi aku lebih memilih menetap di Indonesia. Andaikan aku digaji tetap sama gaji normal ya. Seperti itu. Ternyata bosku menggaji luar biasa, tidak aku sangka-sangka ya. Bosku tiba-tiba membebasin aku potongan awalnya ya. Jadi dibebasin potongan agent Askes Medical, seharusnya aku yang bayar tiap bulan 1.500 NT sama 392 sama medical 2.000 NT, itu setara 2 jutaan ya kurang lebih ya, 3 macam itu kalau pas bersamaan medical. Kalau nggak bersama medical setiap bulannya dipotong kurang lebih 1 juta. Nah, selain itu bosku menggaji full aku dan naikkan gaji aku, nggak cuma-cuma ngasih ceperan anakku jutaan, puluhan juta, ke ibuku juga nggak pelit, nggak hitungan, apalagi ke aku juga kayak Imlek, terus pas sangon cuti, hari-hari makanku sampai cabai itu bosku menyediain sampai 1 kantong kresek nggak pelit. Makanan kesukaanku disediain kayak durian, itu padahal mahal ya di Taiwan. Beliin nggak cuma-cuma kayak kacang, kelinci, hot itu, pokoknya apa yang aku suka bosku selalu menyediakan. Nah, disitulah aku bertahan dan tetap semangat, apalagi rumah tanggaku sudah berantakan. Seharusnya tuh 2022 aku ingin menetap di rumah ya,
Karena 2019 aku rujuk baikan sama mantan suami, aku kira rumah tanggaku tetap baik selamanya, ternyata di luar dugaan kandas di tengah jalan 2021 bulan 1 ya. Rumah tanggaku kandas, pada akhirnya aku tanda tangan untuk melanjutkan kontrak yang keempat. Itu adalah cerita kisah nyataku teman-teman ya. Jadi perjuanganku itu suka duka perjalananku mau ke Taiwan itu. Dan sebelum diterbangkan di Taiwan, aku sempat mau mengundurkan diri karena aku sakit parah, sudah divonis ke dokter spesialis. Orang rumah ngirimi uang dan visa aku sudah turun. Dan disitulah aku memikir, uang apakah aku untuk menebus, sedangkan visa sudah keluar, sudah turun, itu harus banyak uang. Sedangkan di rumah sudah habis-habisan ratusan juta ludes, bahkan truk mertua sudah dijual, itu pun kurang. Dan aku mempunyai tanggungan bank, tanggungan ke orang-orang, walaupun aku tidak makan uangnya, itu yang makan orang lain, aku ikhlas untuk membayar dan semangat. Saat itu aku habis bangun rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping, 2 tahunan ya teman-teman, terus tertimpa musibah. Akhirnya teman-teman, aku menekat ke luar negeri ini dan membayar hutang. Nggak taunya setelah hutangku lunas, ternyata Allah menguji lagi rumah tanggaku kandas. Nah, disitulah aku paham dengan tentang kehidupan, bahwa hidup itu tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan kita saja. Jadi intinya tetaplah kita bersyukur dalam posisi apa saja. Tetap semangat dan semangat. Nah, maka dari itu teman-teman, setiap kali aku tahu di VT, TikTok atau di mana, kalau ada orang yang hujat-hujatan, bully-bulian, dan saling tantang-tantangan yang tidak aku suka, dan itu apa? Karena aku tahu, sudah merasakan tentang kehidupan. Jadi apa yang kita punya itu hanyalah titipan sementara. Bila Allah berkehendak, sekejap pun apa yang terjadi, yang diinginkan terjadi. Gitu loh ya. Jadi di atas langit masih ada langit. Andaikan kita punya, andaikan kita bisa, nggak apa-apa. Kita tuh bercerita, kita menunjukkan nggak apa-apa dengan cara jangan menghina, jangan menyakiti hati sesama, jangan merendahkan. Intinya kalau kita sambil nafasku gos-gosan teman-teman ya, karena habis naik turun tangga tadi, tahu kan, seperti itu bubusku, dan ini aku olahragain di sini biar enak nanti jalannya, tujuannya. Jadi intinya kalau kita itu pembisnis, kata itu kita penjual, kita itu bekerja di luar negeri, kita menunjukkan itu bukan berarti kita sombong, bukan berarti pamer, itu adalah tanda ungkapan kata hati, tanda bersyukur, bahagia bahwa janji Allah itu indah dan janji Allah itu nyata, asalkan kita sabar, ikhlas, bekerja yang baik, tujuan hati kita baik, demi keluarga, sungguh-sungguh tanpa merugikan orang lain, tanpa menghina orang lain, dan kerja halal, insya Allah indah. Nah seperti itu bisa untuk motivasi. Jadi bukan berarti kita tuh pamer, sombong dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi senanglah kalian apabila ada orang yang seperti itu gitu loh. Jangan kalian berpikir yang negatif, tetap berpikirlah yang positive thinking, insya Allah yang akan terjadi pada diri kita juga yang akan positif. Itu yang aku alami teman-teman ya. Jadi maka dari itu aku paling gak suka kalau ada orang yang bully-bulian, hujat-hujatan, saling menjatuhkan, merendahkan, apalagi sampai menghina fisik, materi ya gitu. Makanya aku suka menengahi untuk saling damai, itu indah, memaafkan itu mulia ya. Seperti itu teman-teman alasannya. Dan selain itu hargailah negara yang kita tempati ya, jangan berdebat berantem di negara orang lain gara-gara yang tidak penting. Bagiku nggak penting berdebat berantem seperti itu teman-teman. Niat kita kerja, tujuan kita kerja ya kerja yang baik untuk keluarga supaya mendapatkan rezeki yang barokah dan pulang bisa membawa kesuksesan, dan tetap menjaga nama baik negara Indonesia juga, negara Indonesia kita juga itu, mengharumkan negara Indonesia juga. Itu kalau kita di negara orang lain kita berantem, berdebat, bully-bulian sampai terjadi yang tidak diinginkan ya, sampai ada yang dirugikan, intinya seperti itu, atas nama seorang TKW Taiwan, yaitu 1-2 yang melakukan kesalahan, melakukan yang tidak benar, itu semua akan terikutkan ya, kesebut. TKW Taiwan berasal dari negara Indonesia, bahkan negara kita juga kesebut. Nah maka dari itu sering aku sarankan untuk teman-teman seperjuangan yang masih suka hujat-hujatan, bully-bulian, tantang-tantangan, bahkan ada yang menyebut sampai teman-teman tentang fisik, materi, seperti itu, stoplah ya, karena kita di sini sama-sama sebangsa senegara Indonesia.
Jadi kita sama-sama kerja, mencari nafkah untuk keluarga, mencari rezeki untuk keluarga. Tetap damailah, karena damai itu indah, memaafkan itu mulia. Buanglah rasa dendam, iri, dengki, sirik, dan lain sebagainya. Insya Allah indah. Ya udah, itu saja pesan aku untuk semuanya. Apabila melihat channel YouTubeku Sido Mulyo, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Insya Allah kalau YouTubeku nanti berkembang dan aku bisa menjadi YouTuber sukses, insya Allah sesuai janji dan nadarku, tetap ingin selalu membahagiakan sesama. Selain membahagiakan diriku sendiri, keluargaku, saudaraku, kedua orang tuaku, anakku, tetap selalu ingin membahagiakan sesama seperti yang sudah aku jalani semenjak tahun 2013. Dengan cara aku menyisihkan sedikit demi sedikit rezekiku, dengan cara aku bikinkan tabungan kotak amal. Dan alhamdulillah ada satu temanku terketuk hatinya, namanya Mbak Mukinem, orang Solo, Jawa Tengah. Itu semenjak 2022 bulan 2 dia ikutan berbagi rutin ke aku di daerah lingkunganku ya, untuk donasi masjid, untuk anak yatim piatu, untuk janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja, yang sudah sakit seperti itu, orang kurang mampu. Itu alhamdulillah sudah aku sampaikan sesuai amanah. Jadi kalau yang temanku ikutan itu aku suruh bikinin video, aku suruh moto. Karena apa? Karena aku benar-benar sudah menjalankan amanahnya. Kalau aku pribadi sih nggak perlu ya. Sebelum temanku ikutan tuh nggak perlu difoto, nggak perlu di video gitu ya. Dari 2013 selama aku mulai masuk ke Taiwan. Jadi semenjak bulan 2 2022 itu memang sengaja aku suruh kasih video sama foto, karena kita ada teman yang ikutan itu berat teman-teman ya, abut sanggani, berarti seperti itu. Nanti kalau kita nggak memberi bukti nyata, dikira kita nggak bisa menjalankan amanahnya gitu loh ya. Kalau sudah ada bukti nyata bersangkutan dengan orang yang aku suruh dan orang yang dikasih ya teman-teman ya, berarti real itu amanahnya sudah aku jalankan seperti itu. Dan alhamdulillahnya teman-teman, semenjak temanku ikutan itu aku bisa membahagiakan lipat kali duanya dari sebelum temanku ikutan ya, karena dulu cuma semampu dan sebisaku saja. Dan yang temanku ikutan berbagi itu aku bukan ambil dari uang kotak amal yang aku tabung ya, tapi aku pakai uang luar. Kalau uang kotak amal biasanya aku bongkar 1 tahun sekali ya, untuk anak yatim juga, janda tua, duda tua seperti itu, untuk dibagikan saudara-saudara juga. Itu aku bongkar di puasa 2 minggu. Kalau untuk berbagi luar, berbagi rutin maksudnya ya, bukan di bulan puasa, itu yang temanku ikutan pakai uang luar. Nah seperti itu. Jadi intinya Allah itu maha tahu teman-teman. Allah memberi rezeki kita banyak, itu Allah itu tahu untuk apa gunanya, manfaatnya untuk siapa saja, untuk siapa dan untuk apa itu tahu. Jadi selagi kita diberi rezeki Allah yang banyak, yang melimpah, kita tetap ingatlah pada sesama juga ya, karena sejatinya rezeki yang diberikan kepada kita banyak itu bukan hak milik kita sepenuhnya, sebagian kecil milik hak sesama. Itu yang aku simpulkan dalam pemikiranku teman-teman ya. Jadi semakin kita banyak berbagi bukan akan mengurangi rezeki, dan Allah tidak akan memutuskan jalan rezeki kita. Jadi jangan takut kita untuk berbagi akan jatuh miskin atau mengurangi rezeki kita. Oke, ini adalah kisah nyataku, kisah realku. Semoga bermanfaat ya. Oke, aku sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi karena apa, sudah tak berdaya aku teman-teman ya. Oke, napasku sudah tersendat-sendat karena berat banget bobosku ya. Aku habis olahraga dari tangga, aku olahragain di rumah lagi. Wow, oke, biar duduk dia mau masak. Oke, dia biar duduk, terus aku mau kasih minum madu murni. Dan mbah bosnya ya seperti itu, setiap harinya nonton TV, nggak mau olahraga, garuk seperti itu. Oke, dadah, cang mini kayak fong miswe. Oke teman-teman, aku sudah napasku gos-gosan, bubusku biar duduk dulu ya, istirahat. Terus aku mau kasih minum madu murni. Aku mau minum air putih teman-teman. Nah ini gelasku bukan kotor ya teman-teman, ini habis minum susu tadi aku, jadi warnanya agak putih-putih seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa teman-teman. Hampir jatuh tadi ya di lantai 1. Oke teman-teman, keringatku sudah kececeran, basah semua bajuku ya. Padahal ini musim dingin aslinya Taiwan. Aku jadi panas seperti ini, basah semua. Wah, sampai pegangan bubos
gelangku emas Taiwan 99 sampai ngecap di sini teman-teman karena megang ibu bos kenceng ya. Subhanallah, ini perjuangan di luar negeri tidak mudah teman-teman ya. Semangat dan semangat intinya. Cayo. Oke teman-teman, gitu saja. Apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan semoga termotivasi juga bahwa hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang posisi di atas, kadang di bawah. Kita cukup bersyukur saja kalau toh kita tuh bisa, kita lebih segalanya, kita cukup memberi motivasi yang baik saja, yang positive thinking. Jangan sampai merendahkan orang lain, menghina sesama, dan memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi untuk kita di hari esok dan untuk keluarga kita, dan kita juga tidak akan pernah tahu nasib seseorang untuk kedepannya bagaimana ya. Intinya jangan pernah memandang seseorang dari casing luarnya saja, oke? Karena di dunia ini tiada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Aku sendiri bukanlah wanita yang suci, bukan wanita yang sempurna, bukan wanita yang tidak mempunyai salah, kilap, dan dosa. Aku masih banyak salah, banyak kilap, berlumuran dosa, tapi disitulah aku tetap ingin bisa menjadi yang lebih baik dari yang tidak baik. Aku selalu ingin rubah menjadi yang bisa lebih baik. Seperti itu intinya ya. Oke, karena semua orang mempunyai dosa, cuma cara dosa saja ya, dosanya saja bikinnya tidak sama, yang berbeda-beda. Oke, jadi kita nggak boleh sok merasa paling suci sendiri, tidak mempunyai salah, kilap, dan dosa ya. Oke, kita saling mengingatkan itu hal yang mulia ya teman-teman ya. Oke, bye bye. Salam dari Taiwan, Mini Sido Mulyo. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan tonton ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sudah membantu like, komen, dan subscribe ya bisa dapat pahala yang luar biasa, karena nantinya juga kalau memang YouTubeku aku sudah jadi YouTuber sukses, tetap ingin aku salurkan untuk sesama juga, selain untuk aku, keluargaku, saudaraku. Oke, itu sudah jadi nadar dan janjiku. Bye bye.